Oke, selamat datang mahasiswa profesi apoteker di semester awal 2020-2021 ini. Kita akan mulai pertemuan pertama untuk mata kuliah komunikasi konseling. Sebagai informasi, jadi perkenalan terlebih dahulu ya. Saya adalah koordinator, nama saya Sumarheni, dan Anda bisa mengontak saya melalui email sumarheni@unhas.id. Kalau Anda lihat dari background education atau pendidikan saya memang tidak spesifik mengarah ke komunikasi, tetapi latar belakang pekerjaan saya sebelumnya yaitu di salah satu laboratorium swasta nasional yang memiliki kualitas servis yang tidak yang cukup dibanggakan ya, bahkan bukan cukup lagi, sangat diakui karena kualitas servisnya sangat baik. Dan saya dulu berkecimpung di bidang customer service di tingkat wilayah, jadi kami melakukan pelatihan-pelatihan termasuk bagaimana para customer service, para frontline, para bukan cuma customer service reception maksudnya, tetapi semua yang berkontak dengan pelanggan, atau kita tidak menyebutnya pasien ya, tetapi kita menyebutnya pelanggan, berkontak dengan pelanggan adalah orang-orang yang memang mengetahui bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Jadi karena terlibat dalam pelatihan-pelatihan, bahkan saya sendiri memberikan pelatihan untuk para customer service dan para frontline, jadi sedikit banyak ada hal-hal yang bisa saya sharingkan di kelas atau di pertemuan komunikasi konseling ini. Tentu saja kita tidak terlalu ideal ya, karena situasi pandemi ini mengharuskan kita untuk tidak bertatap muka secara langsung, sementara kalau komunikasi idealnya adalah langsung melalui tatap muka. Tetapi kita akan berusaha untuk memanage hal itu dengan tetap memperhatikan tujuan dari pembelajaran kita. Jadi untuk kontrak perkuliahan, saya perkenalkan bahwa mata kuliah komunikasi konseling ini diampu oleh 3 dosen, termasuk saya sendiri. Ada Pak Ansar Saud, kemudian Ibu Saptia Yuniastika. Pak Ansar Saud adalah seorang dosen juga di Unhas, ya, yang dosen tetap di Unhas, maksud saya, yang memang latar belakang pendidikannya mengarah ke farmasi sosial dan komunikasi. Beliau mendapatkan training langsung, sempat pergi ke USA bahkan untuk trainingnya untuk farmasi community. Sedangkan Ibu Saptia Yuniastika, beliau adalah seorang praktisi di rumah sakit. Nanti Anda akan bertemu kalau Anda sudah melakukan PKPA ya, dan beliau dikenal cukup berkontribusi dalam praktek kefarmasian, berkomunikasi dengan pasien dan berkomunikasi dengan dokter. Jadi aspek praktis yang akan dibagikan oleh Ibu Saptia jangan sampai Anda lewatkan, karena tentu saja yang akan kami ceritakan bukan hanya teori tetapi juga bagaimana aplikasinya. Ya. Nah, kalau dari tujuan pembelajaran kita punya strict bahwa tujuan kita adalah ini, nanti akan kita bicarakan, tetapi tentu saja di sela-sela perkuliahan kami akan juga memberikan sedikit strategi-strategi yang bisa diterapkan yang berkaitan dengan aspek praktis pelaksanaan komunikasi dan konseling. Nah, sebelumnya kita akan berdiskusi terlebih dahulu, mungkin di forum diskusi Anda silakan buka, kita akan memilih ketua kelas yang akan mengkoordinir, nanti berkomunikasi dengan masing-masing dosen pengampunya ya, karena Anda ketahui kita punya 3 dosen pengampu, jadi ini akan berganti-gantian. Jadi silahkan nanti ketua kelasnya yang akan kontak dengan beliau supaya tidak masing-masing yang mengontak. Nah, kesepakatan jadwal ini sebetulnya kita sudah punya jadwal yang fix dari fakultas, tetapi saya masih terbuka kalau Anda menginginkan jadwal yang lebih fleksibel, terutama untuk Ibu Saptia, karena Ibu Saptia di hari kerja tentu saja beliau memiliki kesibukan yang jauh lebih penting, tentu saja Anda juga penting, tetapi beliau berhadapan langsung dengan pasien, jadi perlu konsentrasi penuh ya, kita sebaiknya tidak mengganggu jam kerja beliau di hari kerja. Jadi kalau ada yang tidak keberatan,
saya harapkan Ibu Saptia sesinya bisa dilakukan di hari Sabtu ataupun hari Ahad. Tentu saja dengan kesepakatan Anda. Nah, deskripsi mata kuliah yang pertama, ini Anda mengetahui bahwa komunikasi konseling ini dipakai untuk menambah, jadi semuanya pasti sudah memiliki keterampilan, semuanya memiliki kemampuan komunikasi, ya, tetapi bagaimana komunikasi seorang farmasis secara ideal, secara profesional, ini akan kita bahas di sini. Dan mengembangkan hubungan komunikasi sehingga berdampak pada kualitas pelayanan. Tentu saja komunikasinya bukan hanya dengan pasien, tetapi farmasis dengan kolega atau stakeholders. Jadi sebagaimana yang kalian ketahui, untuk menjadi seorang farmasis, Anda akan melewati berbagai ujian secara resmi, ya. Salah satunya adalah ujian praktek atau OSCE. Nah, di OSCE itu Anda tidak hanya berhadapan dengan pasien, Anda juga kemungkinan diminta untuk berkomunikasi dengan dokter atau berkomunikasi dengan kolega lain, apoteker atau mungkin tenaga analis yang ada di laboratorium, karena sebagai seorang apoteker Anda diharapkan akan menjadi suatu teamwork di industri farmasi atau di rumah sakit, di gudang atau di laboratorium, ya, tempat pelayanan kesehatan yang lain itu banyak sekali. Jadi ada berbagai skenario yang mungkin Anda temukan di OSCE. Cuman kalau Anda terapkan bagaimana komunikasi yang baik, maka apapun yang akan Anda hadapi, tipe soal seperti apapun, Anda akan percaya diri. Dan itu yang paling pertama. Makanya saya katakan, simak baik-baik, aktif berkontribusi supaya kita terlatih. Anda kalau hanya melihat secara teori, Anda tidak mau berlatih pada saat disampaikan. Coba memperkenalkan diri. Anda memperkenalkan diri dengan profesional. Kalau Anda tidak melatih bagaimana berjabat tangan misalnya, menyebutkan nama Anda dengan menatap wajah dan melihat area T gitu, ya. Jadi berusaha untuk menjaga eye contact. Bagaimana menjaga eye contact supaya orang merasa bahwa kita profesional, tetapi tidak mengintimidasi. Jadi ini dilatih. Nah, ini Anda bisa melatih diri sendiri, karena kita tidak di kelas, kita tidak bisa lihat, ya. Tapi Anda bisa melatih di depan cermin, kemudian nanti ada video-video yang akan kita minta akan Anda peragakan, gitu, ya. Jadi aktiflah berlatih agar Anda memiliki kepercayaan diri dan mau tidak mau akan terbentuk pola komunikasi yang lebih baik. Jadi kita tidak mengharapkan Anda cuma pikir, saya sudah hafal komunikasi itu pengertiannya ini, ada beberapa teori komunikasi yang baik itu seperti ini berdasarkan teori. Tidak, karena yang ingin kita dapatkan adalah Anda memiliki performance yang baik. Minimal pada saat OSCE, Anda memiliki kemampuan berkomunikasi yang mendapatkan nilai maksimal untuk poin komunikasinya. Ini komunikasi yang profesional. Bagaimana kalau Anda tidak tahu cara menjawabnya? Nah, ini juga masalah, karena berkomunikasi, apa yang ingin, terutama konseling, ya, apa yang ingin Anda sampaikan, itu erat sekali dengan pengetahuan. Jadi Anda di OSCE sudah berkomunikasi dengan baik, Anda ramah, Anda intonasinya bagus, Anda terlihat profesional, tapi tidak ada isi karena Anda tidak bisa menjawab, ya minimal Anda mendapatkan poin penuh di sesi perilaku yang profesional. Daripada kosong, jadi minimal ada sesuatu, dan itu yang akan kita ajarkan di sini. Dan tentu saja dengan menjalankan pola komunikasi, misalnya konseling pasien, Anda melakukannya dengan berlatih sering dengan checklist konseling, maka mungkin pada saat Anda tidak tahu, tetapi Anda melakukan checklist konseling, Anda akan mendapatkan informasi yang diperlukan. Gitu, ya. Jadi minimal itu tujuan pertama, bahwa kita menciptakan Anda calon calon apoteker yang siap untuk menghadapi OSCE. Untuk
soal-soal yang berkaitan dengan komunikasi. Dan Anda jangan khawatir, dari 9 soal OSCE, biasanya 4 itu akan berkaitan dengan komunikasi. Ya, komunikasi dengan pasien 2, biasanya akan ada dengan dokter 1 atau dengan stakeholder yang lain 1, kemudian yang lainnya dengan petugas laboratorium dan sebagainya. Jadi, ya, dengan kemampuan komunikasi, minimal Anda punya bekal yang sangat memadai untuk menghadapi OSCE. Tentu saja dengan pengetahuan yang lain. Ya. Nah, kita lihat tujuan pembelajaran, Anda bisa membuka sekolah, tujuan pembelajarannya di situ terjelaskan dengan lengkap, tapi secara sederhana adalah Anda diharapkan dapat mengetahui bagaimana keterampilan komunikasi. Kok mengetahui, bukan melakukan, betul, karena kita bukan praktikum, ya kita hanya teori, tetapi dengan sesi-sesi role play, sehingga diharapkan Anda berlatih sebanyak-banyaknya dan bisa memperbaiki hubungan dan memperbaiki nanti hasil terapi kalau berhadapan dengan pasien. Yang kedua adalah Anda mampu menerapkan keterampilan komunikasi tersebut dalam menjalankan praktik kefarmasian nantinya. Nah, metode perkuliahan karena sekarang masa COVID ya, masa pandemi COVID kita harapkan segera berakhir, tapi sebelum ada instruksi untuk bisa tatap muka di kelas, maka pembelajaran dilakukan melalui daring. Kita menggunakan Sekolah, kita menggunakan platform yang lain, ya seperti yang ada sekarang. Anda bisa membuka linknya, kemudian kita lanjutkan dengan forum diskusi. Nah, ini metode ceramah seperti ini akan ada juga collaborative learning, jadi Anda diberikan tugas-tugas yang perlu Anda kolaborasikan, kemudian case study mengenai kasus-kasus tertentu, experiential learning, jadi Anda diminta untuk memvideokan kasus bagaimana menyelesaikan kasus tersebut, ya problem based learning, dan tool-tool ini kita harapkan, metode-metode ini kita harapkan dapat membentuk mau tidak mau Anda memiliki kemampuan, keterampilan dasar dalam memberikan komunikasi dan konseling. Nah, jadwal kegiatan di minggu pertama ini adalah kontrak perkuliahan, dan saya akan nanti lanjutkan dengan health literacy sebagai pendahuluan ya. Minggu kedua keterampilan komunikasi untuk farmasi yang akan dibawakan oleh Pak Ansar Saud, jadi kode beliau adalah AS. Kemudian minggu kedua juga kalau kita bisa di hari Sabtu dan Ahadnya, maka Ibu Saptia Yuniastika akan memberikan kuliah dengan topik komunikasi, informasi, dan edukasi. Kemudian Pak Ansar akan masuk di minggu ketiga dengan topik mengembangkan hubungan, dan Ibu Saptia akan memberikan topik spesifik ke konseling pasien. Di minggu keempat akan ada ujian tengah semester, nanti kalian lihat bagaimana bentuknya, nanti akan diberikan oleh Ibu Saptia dan Pak Ansar secara kolaboratif. Di minggu kelima, Pak Ansar akan memberikan topik melihat dan memilih pasien, ya, melihat pasien sebagai manusia, sehingga Anda bisa melihat nanti bagaimana cara pendekatan yang paling tepat. Kemudian Ibu Saptia akan masuk ke metode komunikasi dan konseling sesuai dengan jenis-jenis klien yang kita hadapi. Kemudian Pak Ansar akan di minggu ke-6, topiknya adalah empati, ya, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan konseling, dan Bu Sapti akan melanjutkan dengan topik komunikasi dengan sejawat sesama profesi kesehatan atau sejawat, maksud saya sejawat apoteker ya, atau sesama profesi kesehatan yang lain, baik itu dokter, perawat, fisioterapis, ya, dan yang lain-lain. Kemudian minggu ke-7 berinteraksi dengan dokter akan dibawakan oleh Pak Ansar Saud, dan pertemuan ke-11 di minggu ke-7. Nah, pertemuan ke-12 hingga pertemuan ke-15 kita akan ketemu kembali, dan bagian saya adalah role play. Jadi kita akan langsung role play di 3 kali pertemuan itu sebelum melakukan final test di minggu ke-16. Jadi sekian untuk tahap yang pertama, kontrak perkuliahan, ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan masuk ke forum diskusi. Anda bisa tuliskan saran-saran, mungkin apa topik yang ingin Anda pelajari, yang ada ekspektasi Anda
pada saat melihat mata kuliah komunikasi konseling. Saya ingin mengetahui ini. Silakan tuliskan di forum diskusi agar kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Ya, Assalamualaikum. Kita lanjutkan di topik health literasi.